itu misalnya harus dipartisipasi orang ini kodo Oke. Alhamdulillah ta'ala apa langsung gimana Ini ya. di dalam sholat itu ada hal yang tidak boleh terlupakan ketika kita sholat. Jadi kalau sholatnya fardu itu 3 hal yang tidak boleh dilupakan. Ini kalau sholat fardu. Yang pertama qusdul fi'li, yaitu ucapan atau kerentek kita di dalam hati usolli. Kalau sholat fardu ini berarti ada 3 unsur ya. Niat sholat fardu itu harus 3 unsur ini harus ada. Qasdul fi'li, usolli. Kemudian setelah qasdul fi'li, ta'yinus sholat. Sholatnya apa? Harus ditentukan sholat duhur atau sholat asar. Kemudian yang ketiga, niat fardiyah. Fardiyah itu kefarduan. Karena tadi ya, mengetahui kefarduan sholat hukumnya wajib. Maka di dalam sholat fardu mengengaja atau qasdul fi'li, ta'yinus sholat sama niatul fardiyah itu wajib. Maka ketika sholat minimal usolli fardot duhri cukup. Adapun kodoan adaan ini sebenarnya tidak bermasalah. Okay. Karena kalau panjenengan sholat duhur di waktu sholat asar, meskipun panjenengan niatnya usolli fardot duhri adaannya tetap kodok. Panjenengan sholat duhur di waktu duhur, meskipun panjenengan niatnya usolli fardot duhri kodoannya tetap ada. Namanya sholat adaan tetap. Jadi 3. Kalau di dalam sholat sunnah cukup 2, qasdul fi'li sama ta'yinus sholat. Kalau niat kesunahan enggak wajib. Maka kalau panjenengan sholat sunnah rawatib ya usolli qobliyatat duhri cukup. Enggak mesti harus usolli sunnata qobliyatat duhri atau sunnatat duhri qobliyatan. Rakaat ini enggak perlu disebutkan, enggak apa-apa. Ya, karena ini sunnah ya, tidak wajib. Ini standar minimal. Kalau sholat sunnah mutlak yang diperlukan hanya 1, usolli Allahu Akbar. Ini sholat sunnah mutlak. Jadi hanya usolli saja. Qasdul fi'li cukup. Dan itu ada di dalam hati. Panjenengan sholat sunnah mutlak ya nggak tahu ini pokoknya saya sedang puyeng banget, saya mau sholat usolli Allahu Akbar cukup. Ini harus suka. Standar minimal. Okay. Usolli kuncinya hilang. Usolli kuncinya. Puyeng sholat atau puyeng? Yang disampaikan Pak Ustadz itu sholat yang tertinggal itu tetap menjadi tanggungan kita. Kemudian yang biasa kita alami frekuensi keimanan kita kan naik turun dalam arti seperti kayak dulu, mending kalau sekarang kan saya masih bisa sholat 5 waktu lah. Kalau yang dulu-dulu itu saya nggak bisa sholat, kemudian yang masih waktunya kadang-kadang sholat kadang-kadang, yaitu saya ingin tanya caranya untuk bisa melunasi tanggungan itu bagaimana? Ini sebenarnya menyambung sama pertanyaan yang tadi. Yang tadi sama ini kan pernah terledot ya, kayak tadi misalkan kalau duhur kalau bisa pengen biar sholat duhur itu dangdang ya. Kadang-kadang kalau ingat ya kita bisa melakukan misalkan setelah saya sekarang sholat duhur, kemudian saya mau sholat duhur lagi dengan niati untuk mengkodo yang masa lalu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, ini juga solusi juga ya. Dulu ketika kita itu terledor di dalam urusan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam kita, maka kita juga bisa memakai konsep kita bisa melakukan amalia-amalia kebaikan yang lain. Tidak mesti harus dengan sholat. Karena kan pesan Nabi wa'at bi'il sayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Al hadis, di dalam sebuah hadis, kalau kita dulu pernah melakukan kesalahan ya baik di dalam urusan ibadah atau dalam urusan yang lain, maka tetap wa'at bi'is sayyi'ata bil hasanati. Maka cara kita berusaha untuk meleburnya itu dengan melakukan kebaikan. Tamhuha ini akan berfungsi untuk melebur kejelekan yang kita lakukan, wa khaliqin nasa bihulukin hasanin, dan kita berinteraksi dengan atau bersosial dengan lingkungan kita dengan cara yang baik. Ini juga termasuk adalah sebuah solusi. Ini bukan berlaku di dalam sholat saja ya. Kalau sholat ya tadi bisa dengan cara kodok ya. Kalau misalkan ternyata itu juga dianggap berat ya, maka ini pakai solusi yang kedua, wa bi'is sayyi'ata bil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Sebuah hadis menyatakan demikian.
Ya nanti aku hasil korupsi bisa buat bangun masjid. Kenapa? Ini pertanyaan kemarin juga ya. Jadi dasar daripada orang melakukan ibadah itu adalah keimanan. Maka ketika tidak ada dasar keimanan yang ada di dalam tubuh kita, semua perilaku-perilaku baik kita itu tidak dianggap sah. Itu demikian. Orang mencuri, itu tindakan mencurinya dosa. Sekarang kalau uang mencuri itu untuk sedekah, ya sama saja kita melakukan atau kita berwudu dengan air kencing. Logikanya demikian. Nggih, berwudu dengan air kencing atau berwudu dengan air najis. Sama demikian. Maka sebaiknya untuk melakukan hal yang ibadah itu ya, maka kita jalurnya juga harus benar. Jadi ada istilah kayak gini. Al-maqasid tubarrirul wasilah. Lal wasilah tubarrirul maqasid. Tujuan inilah nanti yang akan mempengaruhi terhadap suatu proses. Kalau tujuannya adalah hal yang baik, maka prosesnya juga harus hal yang baik. Lalu wasilah tubarirul maqasid, bukan wasilah yang nanti akan kita arahkan kepada tujuan. Tujuannya membangun masjid. Ya, yang penting membangun masjid ini, wasilahnya seperti apapun yang penting masjid terbangun. Ya, ini tidak boleh. Tetapi tujuan ini ya nanti yang akan membenarkan terhadap semua wasilah. Artinya maksudnya kalau tujuannya itu hal yang baik, maka wasilahnya itu juga harus baik. Jangan dibalik. Karena tujuannya baik, wasilahnya boleh apapun, yang penting tujuannya baik. Ini tidak boleh. Jadi al-maqasidu tubarrirul wasail, lal wasail tubarrirul maqasid. Ini kalau diterjemahkan bahwasanya tujuan ini nanti yang akan menghukumi sebuah proses, bukan proses yang akan menghukumi tujuan. Itu demikian. Kalau diterjemahkan seperti tadi. Area Masjidil Haram dan di luar di Mekah. Mungkin kalau kita kan dalam lenseng-lensengnya. Berarti kan nggak apa-apa kan di dalam lensengnya tadi. Iya nggak apa-apa ya. Makanya yang meskipun kita harus harus bolak-balik mengganti hisab lah segala macam gitu misalnya. Gitu kan. Lalu bagaimana? Pada saat kita menyolatkan mayat, apakah ini dianggap Ka'bah mayat harus dia menghadap mayat itu? Harus menghadap ke mayat yang disolatkan atau bisa kita sholat mayat tapi mayatnya di belakang? Itu pertanyaan saya. Kalau aturan sholat itu, kalau selain sholat ghaib memang mayatnya di depan. Aturannya udah. Ya, kalau selain sholat ghaib. Kalau sholat ghaib itu kan kita tidak mungkin bisa tepat persis. Nah, makanya kalau jenazahnya nggak ada namanya sholat ghaib. Kalau jenazahnya hadir namanya sholat jenazah yang hadir. Kalau jenazah yang hadir, aturan fikih taruhnya di depan bukan di belakang. Karena maksud daripada sholat jenazah itu beda. Jadi sholat jenazah dengan sholat fardu itu beda. Kalau sholat fardu itu tujuannya adalah at-taqarrub ilallah, tetapi kalau sholat jenazah itu tujuannya adalah mendoakan mayit. Makanya beda betul kan di dalam tata caranya. Kenapa di dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan tidak ada sujud? Ya, karena ini nanti kan tidak untuk menyembah mayit. Makanya sholat jenazah itu adalah doa lil mayit. Beda kalau sholat fardu ini adalah ibadatun ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka meskipun mayit di depan karena nggak ada ruku, nggak ada sujud, dibedakan betul oleh agama. Sehingga tidak ada iltibas dan keserupaan. Ini nggak jadi masalah. Lalu bagaimana dengan yang kita di Mekah kalau dilatkan mayat kan tidak di depan juga? Iya. Di Makkah tidak di depan. Iya. Sekarang kalau begitu. Malah saya baru tahu ini. Iya. Wallahu alam itu. Tidak dibawa ke depan. Tidak dibawa ke depan. Tidak dibawa ke depan. Belakang semua. Kalau kita kayaknya harus sholat mayat gitu kan, tidak ada mayat kita sholat saja. Mungkin ini saya tidak tahu persis ya. Mungkin itu di dalam adab Maliki mungkin karena fikihnya orang Mekah itu fikihnya Maliki secara umum. Tapi kalau sekarang fikihnya orang Salafi. Tapi tidak tahu itu ya. Nanti saya coba perdalam masalah ini. Ini baru dengar dan ini karena ya dulu ini pernah lihat ini. Ini baru dengar dan menarik. Jadi kalau pastinya saya belum mencari. Barangkali ada di dalam fikih madhab lain. Kalau madhab Syafi'i kan di depan. Ini yang sudah pasti. Tetapi kalau dalam madhab lain mungkin ya. Karena Mekah itu kan untuk Mekah itu madhab yang dominan itu Maliki.
Kemudian Maroko, Tunisia itu Maliki, Sudan itu Syafi'i dan Maliki, Mesir itu Syafi'i dan Maliki, Sam Hanafi dan Maliki, Syria, Lebanon itu adalah Syafi'i dan Hanafi, Pakistan itu Hanafi, India itu Hanafi, Khon itu rata-rata Hanafi. Kemudian Asia Tenggara secara umum Syafi'i. Jadi ini peta persebaran madhab itu. Kalau Mekah itu Maliki jauh lebih dominan dulu. Insya Allah mungkin di dalam madhab lain ada nanti. Nanti insya Allah minggu ke depan kalau saya nggak lupa nanti saya coba perdalam masalah ini. Nambah ya? Nggih, monggo. Nambah nih masa sholat. Itu kan dalam sholat rawatib itu qobliyahnya zuhur itu kan 4 rakaat. Nggih. Iya. Apakah boleh kita langsung 4 rakaat atau harus 2-2? Harus dua-dua. Harus 2-2. Nggih. Kalau qobliyah itu dua-dua dan itu dibedakannya. Yang dua yang muakkadah, yang dua ghairu muakkadah. Jadi nilai pahalanya beda. Lalu dalam hal niat misalnya, Nggih. ini antara kita mau sholat qobliyah dengan sudah keburu sholat, tapi masih ada waktu untuk 2 rakaat. Boleh nggak satu satu sholat kita meniatkan menjadikan 2 niat antara katakanlah sholat sholat tahiyatul masjid dengan qobliyahnya. Boleh. Oh boleh. Itu namanya tasrik. Jadi itu pinter-pinternya kita di dalamnya. Tetapi tidak semua ibadah bisa digabung-gabungkan ya. Yang kemarin saya jelaskan sebelumnya kan pernah dijelaskan. Tidak semuanya ibadah itu bisa digabung-gabungkan. Jadi ada ibadah tertentu yang bisa dipaketkan dengan ibadah lain. Dan ini harus dibahas secara detail juga. Karena ada jumlah amalia itu sekitar di atas 35 itu kan susah kalau digabung-gabungkan semuanya. Dan itu menjadi mahalul khilaf juga. Tapi kalau tadi itu boleh ya. Qobliyah sama tahiyatul masjid itu boleh. Orang biasa masuk masjid tahiyatul masjid. Suatu saat ternyata hanya cukup untuk qobliyah saja. Maka ketika niatnya ditasrik, maka kedua-duanya dapat. Makasih. Iya, monggo.